Disiarkan langsung dari Studio Graha Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kita sambut host kita, Janet Mardani. Wow, awesome performance from tim tari dari Prodi Sendra Tasik. Give applause please. Oke, thank you. Gimana nih kabarnya teman-teman Maba Umtas 2020? How are you? Baik? Baik ya, jadi meskipun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, teman-teman jangan lupa harus tetap jaga kesehatan. Siap? Oke. Before we go to the show, if I say hi, you say hello. Okay? And if I say hello, you say hi. Siap? Siap? Cek dulu ya. Halo guys. Hi. Hello, hello, hi. Oke, sangat antusias sekali. Keren. Give applause again. Thank you so much. Jadi di acara We Talk kita hari ini yaitu 1 hour closer with KM Umtas. Apa sih 1 hour closer with KM Umtas? Jadi 1 hour closer with KM Umtas yaitu 1 jam lebih dekat bersama keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di We Talk kita hari ini kita punya beberapa bintang tamu yang sangat spesial. Penasaran kan? Penasaran? Oke, langsung saja kita panggilkan bintang tamu spesial kita, DPMU, BEMU, dan IMM. Give applause. Boleh silakan langsung duduk. Nah, ini dia bintang tamu spesial kita hari ini. Jadi nanti itu masih banyak bintang tamu. Dan ini kita kedatangan dari DPM Universitas, BEM Universitas dan IMM. Nih, akang-akang dan teteh yang ganteng dan cantik ini, sebelum mulai nih ngobrol-ngobrol santainya, gimana kabarnya? Sehat? Bisa dipakai? Oh, oke, bisa dibuka dulu ya. Cek. maskernya biar kedengeran sama teman-teman maba ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik. Gimana Pak Pres kita? Alhamdulillah, meskipun dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini, tapi tidak memungkinkan kita untuk terus down, tapi kita harus selalu semangat dan sehat walafiat. Gila, mantap sekali Pak Mantap Pres ya. kita. Kemudian Teteh gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya, semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kita itu di sini kayak ngobrol santai aja ya, Kang Teh. Sebelumnya di sisi kanan saya dulu nih ada DPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Thank you. Nah, berbicara tentang DPM. DPM itu sendiri kan Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Nah, dan DPM ini sendiri dipimpin sekarang oleh Kang Aditya Nugraha. Periode berapa Kang? Ya, Periode 2020-2021. Oke, periode 2021, betul. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa sih itu DPM? Bisa dijelaskan oleh Kang Adit? Jelasin sejelas-jelasnya ini. Apa ada waktu? Bebas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan saya dari Prodi D3 Keperawatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dipercaya dari teman-teman semua ya untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021. Untuk DPM tersendiri gitu kan, bahwasanya tadi Kak Janet ya sudah memaparkan apa itu DPM. Secara lebih ringkasnya itu DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Berarti sifatnya ini legislatif dong, di atas eksekutif ya. Legislatif, betul Iya. sekali. Jadi kalau misalkan berbicara tentang DPM,
menurut pengertiannya, DPM adalah salah satu keorganisasian yang tertinggi di ranah universitas gitu. Seperti itu. Dan DPM juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat fundamental sekali. Kalau misalkan kita analogikan ini ibarat kita mau membuat rumah seperti itu. Bikin rumah, oke, gimana Kang? Kalau misalkan kita membuat rumah pasti ada arsitek kan? Betul sekali. Oke, pasti ada arsitek dan juga ada prapekerjanya. Ya. Nah, di sana tugas arsitek tersebut kita membuat suatu landasan. Bagaimana pembentukan rumah-rumah yang baik, kemudian apa saja bahan-bahannya, itu harus yang kita perlukan gitu. Lalu kita kasihkan kepada pekerja ataupun kita istilahnya di eksekutif lah. Eksekutif mungkin bisa gitu kan, berdiri sendiri, akan tetapi bagaimana bentuk rumahnya? Tidak adanya sama sekali warna. Kalau misalkan tidak ada warna kan gak etis mungkin ya, Kak Roji. Seperti itu, DPM juga. Dan DPM juga di sini adalah kita sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, yaitu menampung seluruh aspirasi yang ada di mahasiswa. Kalaupun nanti dari teman-teman mengeluh, saya di UMTAS seperti ini, mari kita bekerja sama untuk mensukseskan seluruh kesersahan yang ada di UMTAS ini dan kita rasakan. Seperti itu. Oke, jadi kalau buat teman-teman maba nih nanti di UMTAS ada keluh kesah bisa langsung aspirasinya disampaikan ke DPM, betul begitu? Iya. Dan juga ada beberapa komisi ini di DPM juga ada 3 komisi. Yang pertama itu adalah komisi A, advokasi, kemudian komisi B, legislasi, dan komisi C gitu kan. Kemudian apa itu fungsi dari advokasi sendiri? Nah untuk itu fungsi dari advokasi sendiri itu adalah menampung seluruh aspirasi yang ada di UMTAS ini. Kemudian itu ada komisi B kan, legislasi. Oke. Dan kemudian ada komisi C dan kita membentuk sebuah landasan yang harus benar-benar konkret nih. Jangan sampai kita yang membuat aturan tapi kita sendiri yang melanggar seperti itu. Iya betul. Kan biasanya orang-orang bikin aturan tapi dilanggar. Nah, kalau DPM sendiri nggak begitu kan ya? Kita berdiri bersama-sama. Dan saya juga tidak akan memutuskan sebuah musyawarah dengan kesepakatan saya sendiri. Dan saya akan musyawarahkan apa saja yang menjadi kendala pada saat ini dan kita putuskan bersama-sama. Itu akan lebih baik bila hasilnya musyawarah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan ataupun ada hal-hal lain langsung dimusyawarahkan gitu, betul? Iya, seperti itu. Dan juga kalau kita sebagai mahasiswa beda halnya dengan siswa. Ya. Apa bedanya? Kalau misalkan pola pikirnya itu beda ya kan. Kalau misalkan mahasiswa itu lebih kita pingin tahu, kepo itu seperti apa. Betul sekali. Iya, seperti itu pada intinya. Ya, jadi buat teman-teman maba juga di sini dari siswa ke mahasiswa itu harus ada pembedanya, ya. Iya, seperti yang disebutkan oleh Kang Adit barusan. Oke, terima kasih Kang. Kita lanjut ke BEM Universitas Muhammadiyah. Nah, BEM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya periode 2020-2021 ini dipimpin oleh Presiden Mahasiswa yaitu Kang Deden Fajar Firdaus. Nah, sebelum kita lanjut ke apa sih itu BEM gitu ya, terus kabinet apa sih yang dipimpin oleh Kang Deden, saya mau tanya dulu, berangkat dari terpilihnya Kang Deden sebagai Presiden Mahasiswa dan akhirnya menjadi Presiden Mahasiswa nih, apa sih motivasi yang membuat Kang Deden yakin untuk maju menjadi Presiden Mahasiswa? Silakan Kang. Oke, siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before everything, let's thank to God Allah the Almighty, Yes. who has given us mercy and blessing, so we can meet together in this great place without any troubles and obstacles. Wah, sangat luar biasa. Salawat and salam may Allah always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, so we are always in the right path. Okay, thank you so much for moderator. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deden Fajar Firdaus. Saya terpilih sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya dari program studi D3 Keperawatan. Kebetulan saya dan DPMU ini sebagai partner lah dari D3 Keperawatan. Kemudian tadi itu apa motif dasar ya, motivasi saya mencalonkan diri sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kenapa saya mencalonkan diri?
tadi sudah dijelaskan oleh DPMU sebagai arsitek lah, salah satu pembentuk organisasi di UMTAS. Ini organisasi di UMTAS sudah dibentuk nih oleh DPMU. Sekarang tinggal orangnya. Kenapa saya naik mencalonkan diri? Karena membutuhkan. Karena di BEM ini membutuhkan sosok untuk memegang BEMU. Kenapa BEMU ini dibentuk kalau tidak ada orangnya atau kalau tidak ada sosoknya? Makanya membutuhkan sosok pemegang dan penggerak dari BEMU itu sendiri. Makanya saya mencalonkan diri dan memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Saya tidak cerdas, saya tidak pintar, tapi saya mempunyai tekad, keberanian dan mempunyai diri. Kalau saya cerdas, saya tidak akan menjadi seorang presiden mahasiswa. Tapi kalau saya cerdas, saya akan menjadi seorang mawapres, mahasiswa berprestasi. Artinya, saya mencalonkan diri itu karena kebutuhan. Pertama kebutuhan, yang kedua karena tekad, yang ketiga keberanian, dan yang keempat karena saya mempunyai diri. Dan prinsip dasar saya mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ini, saya ingin menjadi aktor sejarah dan saya tidak ingin menjadi korban sejarah. Gila, give applause please. Oke, motivasi yang sangat luar biasa, ingin menjadi aktor sejarah ya, bukan korban sejarah. Keren. Nah, lanjut nih Kang Deden sendiri kan sebagai presiden mahasiswa BEM Kabinet At-Tajdid. Nah, mungkin teman-teman di sini belum pada tahu nih kenapa Kang Deden memilih kata At-Tajdid. At-Tajdid kan pembaruan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa memilih kata At-Tajdid gitu. Oke, sedikit saya jelaskan sedikit saja ya. Ya. Karena lengkapnya itu nanti mungkin kita adakan diskusi kembali terkait At-Tajdid, kenapa At-Tajdid dan juga logo kabinet kita yang jelasnya itu di sana. Sedikit menjelaskan kenapa At-Tajdid, karena saya dengan partner saya Ami Ashari sebagai wakil presiden mahasiswa tentunya menginginkan adanya perubahan ini loh. Ini itu buat apa gitu dibentuk yang namanya organisasi kemahasiswaan. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan. Makanya saya sama Ami Ashari berdiskusi apa nih kabinet yang tepat atau yang benar buat ya periode sekarang. Saya dan Ami Ashari ingin ada perubahan. Maka carilah kata yang tepat untuk apa ya, sinergis dengan kata perubahan itu. Di Muhammadiyah ada yang namanya At-Tajdid, yang namanya pembaharuan. Setiap tahunnya selalu ada yang namanya pembaharuan. Dasarnya juga melihat dari karena kita di bawah naungan Muhammadiyah, maka pas sekali saya ingin mempunyai perubahan, dan pas sekali di Muhammadiyah ada yang namanya kata At-Tajdid. Maka kita buat saja atau pakai saja kata At-Tajdid tersebut itu menjadi kabinet kita. At-Tajdid bukan hanya pembaharuan, tapi kita juga ingin membaharui, merestorasi dan modernisasi ini UMTAS itu sedemikian rupa dan seindah mungkin. Terima kasih. Oke, berbicara tentang pembaruan nih Kang, At-Tajdid sendiri apa sih pencapaian atau cita-cita dari kabinet At-Tajdid sendiri untuk Universitas Muhammadiyah ke depannya? Bisa dibilang sebagai pembuktian juga nih, ini kita kabinet At-Tajdid, kita punya inovasi baru ya seperti ini. Nah, gimana kira-kira? Oke, siap, terima kasih. Kalau pencapaian karena kita baru saja dilantik beberapa minggu kemarin, artinya kita belum punya pencapaian yang signifikan, tapi kita mempunyai rencana strategis apa yang harus kita rubah dan apa yang harus kita indahkan di sini. Termasuk kita banyakkan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen yang ada di UMTAS, tentunya dari kaderisasi untuk menciptakan generasi yang lebih baik gitu loh. Kaderisasi. Yang kedua, meningkatkan kembali PKM yang ada di UMTAS gitu. Jadi kita mewadahi dan menjembatani seluruh mahasiswa UMTAS yang punya potensi sehingga menjadi suatu prestasi seperti itu. Jelasnya mungkin nanti kita adakan diskusi kembali, itu sedikit gambaran dari saya. Jelasnya nanti mungkin
kita akan ada diskusi kembali. Terima kasih. Oke, jadi salah satunya tadi yaitu ingin mewadahi potensi mahasiswa sehingga menjadi prestasi gitu. Mantap sekali Presiden mahasiswa kita ini. Kemudian lanjut nih ada IMM. Ya, silakan Teh bisa perkenalkan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umrina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di season yang sangat luar biasa ini ya. Tepuk tangan dong untuk BEM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, terima kasih. Perjalanan ya. Jadi waktu ke waktu, zaman ke zaman telah berubah sehingga menciptakan zaman yang serba digital ya. Dan perdana juga untuk BEM Universitas Muhammadiyah sangat bagus sekali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosmiati, saya perwakilan dari Korkom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya mohon maaf mungkin untuk ketua Korkomnya tidak bisa hadir pada siang hari ini dikarenakan beliau sedang acara, katanya sedang ada pelatihan Kemenpora katanya, dan ada pertemuan dengan Bupati Kuningan kalau nggak salah kemarin. Jadi saya menyempatkan mungkin mewakili beliau untuk berdiri di sini, duduk di sini bersama teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya say hello terhadap maba. Halo semuanya. Untuk seluruh maba Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Teman-teman adalah maba-maba terpilih yang bisa masuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Kenapa itu spesial? Karena perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah suatu perguruan tinggi yang mandiri ya. Kita mempunyai majelis diktilikbang sendiri, kita mempunyai organisasi sendiri. Nah, organisasi di sini salah satunya adalah Ortom. Jadi IMM itu adalah masuk ke dalam Ortom. Ortom itu apa sih Kak? Ortom itu adalah organisasi otonom di Muhammadiyah, seperti itu. Nah, IMM itu sendiri ya Kak Zen tadi, IMM itu apa katanya, asing ya? Iya, karena IMM hanya ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun ranahnya sangat luas sekali ya, nasional. IMM itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM adalah organisasi Islam kemahasiswaan yang bergerak di 3 bidang, yaitu bidang religiulitas atau keagamaan, kemudian intelektualitas yaitu kemahasiswaan, dan humanitas atau kemasyarakatan. Maka IMM itu termasuk paket komplit ya, karena apapun yang kita butuhkan di perguruan tinggi pasti melingkupi 3 bidang tersebut. Tujuannya apa katanya? Iya, tujuan untuk IMM itu adalah mengusahakan akademisi Islam yang berakhlakul karimah untuk tercapainya cita-cita Muhammadiyah. Seperti itu Kak. Jadi simpelnya IMM itu adalah organisasi otonom yang bergerak di 3 bidang tadi, dan ranahnya itu mungkin tidak hanya di ranah universitas, namun di luar universitas juga dia bergerak. Seperti itu Kak. Oke, jadi itu sedikit penjelasan tentang IMM ya Teh. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali kenapa sih Teh IMM itu termasuk ke Ortom, berbeda dengan DPM dan BEM yang termasuk organisasi gitu. Sama-sama organisasi ya, tapi mungkin disebutnya itu internal mungkin ya. Oke. Ke internalnya mungkin kalau untuk BEM Universitas, DPM Universitas, kalau IMM itu Ortom. Jadi Ortom di Muhammadiyah itu ada 8 ya, tapi untuk aktif di mahasiswa perguruan tingginya itu di sini ada TS, HW, dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Seperti itu. Sama-sama organisasi dan mempunyai arah gerak yang sama, yaitu untuk memajukan perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak ada bedanya. Bedanya apa? Hanya arah geraknya saja. Mungkin kalau untuk Ortom arah geraknya di bidang 3 bidang tadi, selain 3 bidang tadi mungkin ada beberapa gerakan-gerakan. Jadi untuk kami itu sebelum masuk IMM itu ada adik-adik terlebih dahulu. Ada adik-adik terlebih dahulu. Jadi harusnya juga di bab 10 ya, bab 10 di perguruan tinggi Muhammadiyah itu di situ disebutkan DAD ya. Jadi sebelum kita masuk ke IMM itu harus DAD terlebih dahulu, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya mau masuk ke IMM nih Teh harus melewati DAD dulu. Iya, harus Ya, DAD oke. terlebih dahulu karena di IMM itu ada beberapa tahap ya. Untuk staf organisasinya ya. Jadi ada PCIMM, yaitu ranahnya Kota Tasikmalaya. Jadi dia ranahnya tuh di luar universitas, di pimpinan cabang Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk Korkom sendiri itu ranahnya di universitas.
Jadi mungkin di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kemudian ada PK, Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Untuk di universitas sendiri, PCIMM sendiri mempunyai 3 komisariat, yaitu ada Komisariat Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Kebibitan, dan ada Fakultas Teknik. Jadi ada 3 komisariat untuk PCIMM Kota Tasikmalaya, seperti itu. Oke, terima kasih Teteh, penjelasannya sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir nih untuk bintang tamu spesial kita hari ini. Tapi ingat ya teman-teman, nanti masih banyak bintang tamu lainnya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke bintang tamu selanjutnya, ada pesan gak atau motivasi nih dari para bintang tamu hari ini? Jadi motivasi untuk para maba, apakah ada gitu? Bisa dari Kang Adit terlebih dahulu. Ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila perkataan saya agak sedikit dalam tanda kutip ya. Hidup itu harus ada apa adanya gitu kan, bukan ada apanya. Betul sekali. Pesan buat kita semua, jangan jadi manusia yang pengecut. Hidup itu hanya satu kali, maka dari itu hiduplah berarti. Zaman mungkin tidak bisa dilawan, tapi hidup perlu diperjuangkan. Hidup mahasiswa. Hidup, Hidup mahasiswa. hidup. Terima kasih. Mantap, terima kasih Kang. Oke, mungkin dari Presiden mahasiswa kita, Presdeden, apa sih motivasi untuk para mahasiswa baru? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengutip dari Syekh Syarifuddin Yahya Al-Miriti dalam kitab karangan beliau, Idil Fatah Hasbat Qadiri bi wa kullu man lam yantakid lam yantafi. Wahai para pemuda, kalian itu sudah waktunya teman-teman semua itu untuk bangun. Lihat masa depan dan lihat keadaan saat ini seperti apa. Apakah Indonesia sedang baik-baik saja ataukah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Dan lihat diri sendiri, apakah diri kita sedang tidak baik-baik saja ataukah diri kita sendiri sedang baik-baik saja? Maka dari itu untuk seluruh pemuda Indonesia, khususnya para mahasiswa baru, jadilah orang yang bermanfaat dimanapun Anda berada. Jangan jadi orang yang berguna, karena orang yang berguna belum tentu menjadi orang yang bermanfaat. Tapi orang yang bermanfaat sudah tentu menjadi orang yang berguna. Lihat masa depan dan waktunya, sekarang waktunya untuk bangun. Kita berlari, lihat negara lain. Lihat negara lain sudah mencapai mana. Indonesia akan maju kalau seluruh generasi dan pemuda-pemudinya itu ikut bergerak. Dan pada intinya ingat kata saya, Idil Fatah Hasbat Qadirupi wa kullu man lam yantakid lam yatafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Teh Demia ya. Gimana Teh? Kira-kira ada motivasi untuk para maba nih? Motivasinya sangat luar biasa ya, DPU sama BEM Universitas. Keren sekali. Mungkin penutupan ya, akhir kata. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika teman-teman maba ingin bermanfaat untuk orang lain, karena bermanfaat untuk orang lain itu universal ya Kak, ya Kak Zen? Ya, betul. Universal, sangat banyak. Nah, salah satunya seperti apa? Ayo kita mengikuti organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Salah satu bentuk implikasi atau aktualisasi dari manfaat itu apa? Ya, mangga ayo kita ikut organisasi di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kita sama-sama majukan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, karena tidak bisa dipungkiri UMTAS baru 5 tahun, tapi alhamdulillah ya track record UMTAS itu sangat tinggi. Dan juga kemarin informasi dari Pak Rektor juga untuk UMTAS itu kita di tingkat nasional itu alhamdulillah masuk ke 200 besar ya Pak. Alhamdulillah. Mungkin itu, dan untuk coming soon mungkin teman-teman yang penasaran dengan IMM itu seperti apa, nanti coming soon bakal ada masta itu masa ta'aruf. Nanti di sana kita akan bertemu kembali, dan jika untuk kepo untuk IMM juga bisa cek ya IG-nya di PC IMM Kota Tasikmalaya, atau cek juga IG saya bisa Rosmiati_Demia. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman maba,
Untuk DPM sendiri IG-nya ada, Instagramnya? Ada dong, tentunya. Silakan teman-teman semua dicek di IG ya, dpm.umtas. Oke. Ada di bawah nanti di link. Untuk BEM? BEM IG-nya ada, tentunya ada. Sekarang sudah mencapai 2000, alhamdulillah. 2000 Alhamdulillah followers. sudah 2000 followers. IG-nya bem.umtas dan jangan lupa follow IG saya dan juga wakil presiden saya Ami Ashari. Di bio Oke, ada, tinggal klik dan siap. Terima follow. kasih. Bisa give applause dulu untuk bintang tamu spesial kita. Ya, terima kasih banyak. Mungkin kita akan lanjut ke bintang tamu selanjutnya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di UITalk.